Selamat bertemu kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Kita akan teruskan seri pembahasan pengetahuan tentang akhir zaman. Judul pada saat ini adalah pakaian Armageddon. Jadi saudara bisa lihat di sini ada gambar ilustrasi pakaian menghadapi peperangan. Ya kira-kira seperti itulah ya bayangan kita tentang pakaian untuk menghadapi Armageddon. Jadi pada video-video sebelumnya tentunya saudara sudah mengikuti pembahasan mengenai Armageddon. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa ini bukan merupakan perang lokal ya, namun ini merupakan perang yang global. Jadi perang daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara buka kembali Wahyu 16. Wahyu 16 ayatnya yang ke 20 ya. Dan semua pulau hilang lenyap, tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ini kan sangat jelas mengatakan bahwa ini adalah perang yang global ya. Tidak akan ada lagi gunung-gunung di seluruh bumi ya, bukan cuma di Timur Tengah. Saudara baca ayat yang ke-18. Memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh dan terjadilah gempa bunyi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Jadi ini adalah gempa bumi yang global karena ini diterangkan bahwa sejak manusia di atas bumi tidak sama sekali menunjukkan adanya kesan lokal saja. Saudara baca juga ayat yang ke-19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi ini juga merupakan kota-kota global ya, kota Jakarta, kota New York, kota Tokyo, Hong Kong, dan jadi bukan kota lokal tapi kota-kota di seluruh dunia. Jadi ini saya simpulkan kembali atau saya ringkaskan kembali perjalanan kita yang lalu. Ini adalah perang antara Yesus Kristus melawan pasukan global Babylon yang dipimpin oleh setan sendiri. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghadapi perang Armageddon? Ya, kalau kita baca Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia dan yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan-jalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, ini merupakan topik pembahasan kita pada saat ini. Ya, kepercayaan populer saat ini mengatakan bahwa Yesus datang ya, mengangkat orang diam-diam, rapture ya, sebelum 7 tahun masa penganiayaan versi mereka ya. Kalau kita perhatikan ayat ini, ayat yang ke-16 mengatakan bahwa lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang di dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Ya, jelas sekali kita bisa lihat di sini bahwa pada saat Armageddon baru dia datang ya. Jadi dikatakan dia datang seperti pencuri, tetapi apa? Nanti setelah Armageddon. Jadi keselamatan itu bukan terjadi pada waktu dia datang sebagai pencuri, tapi pada saat peristiwa Armageddon, yaitu peristiwa perang yang terakhir, di mana tentara-tentara setan akan dikalahkan oleh panglima dari kerajaan surga, itu Yesus Kristus sendiri, di mana dia akan menyelamatkan orang yang setia dan benar. Kalau kita baca ayat yang ke-15 kembali, berbahagialah dia ya. Tentunya ini maknanya adalah makna individual ya, satu one on one relationship. Jadi antara saudara dengan Yesus. Itulah makna berbahagialah mereka. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga, memperhatikan pakaiannya. Ya, kalau kita baca kata-kata selanjutnya berjaga-jaga, ya, apa maknanya di sini? Kita harus berjaga-jaga terhadap apa? Terhadap doktrin palsu, terhadap cobaan dari setan, terhadap apa? Terhadap daya tarik dunia. Ya, seperti kata Yesus kepada Petrus, berjaga-jagalah jangan sampai engkau dikalahkan oleh setan. Sekarang ini kita akan masuk kepada fokus pelajaran kita ya. Ayat yang ke-15 ini merupakan fokus pelajaran kita. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga, yang memperhatikan pakaiannya ya. Perhatikan ini kata memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Nah, kalau kita baca akan ayat ini, tentunya kita mengingat kata telanjang pertama kali digunakan di mana? Betul, di Taman Eden.
Ya, Wahyu memang berkali-kali memakai peristiwa masa lalu dalam amaran-amarannya, ya. Contohnya misalnya 7 kutub pada akhir zaman. Itu kan kalau kita ingat kembali, 7 kutub itu sudah pernah berlaku di zaman apa? Mesir. Ya, ketika kejatuhan Babylon di akhir zaman juga kan sudah diilustrasikan dalam apa? Dalam kejatuhan kerajaan Babylon di mana Raja Nebukadnezar memerintah. Jadi demikian juga pada ayat ini. Ayat yang menunjukkan memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan-jalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya, sebetulnya mengacu kepada apa? Mengacu kepada peristiwa ketika apa? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Coba kita lihat kejadian, kita ulangi kembali kejadian. Saya tunjukkan di sini. Inilah Adam dan Hawa ketika masih berada di Taman Eden. Kalau kita baca kembali ceritanya, kalau kita saudara bisa membacanya sendiri dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8 dan sampai dengan Kejadian 3 ayat yang ke-21. Jadi dikisahkan bagaimana Adam dan Hawa ditempatkan di sebuah taman yang sangat indah, ya, di mana ada 2 pohon, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat, di tengah-tengah daripada taman itu. Jadi sebetulnya pohon pengetahuan baik dan jahat itu yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa ini merupakan apa? Tes kesetiaan. Memang ini kelihatannya sepele atau hal yang kecil saja. Namun karena ini hanya menyangkut makanan, ya. Namun dengan hal-hal yang kecil tentunya akan menunjukkan siapa atau hati dari orang itu sebenarnya. Nah, Yesus mengatakan apa? Dalam cerita itu kalau saudara baca, Yesus mengatakan, jangan engkau makan akan pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, atau pohon pengetahuan baik dan jahat. Bila mana engkau makan, maka engkau akan apa? Mati. Tapi apa kata setan? Setan mengatakan, kalau engkau makan, maka engkau akan jadi seperti Allah. Jadi kalau kita baca ceritanya dan kita ingat apa yang terjadi kemudian, Hawa pun jatuh ke dalam cobaan setan dan dia juga membuat Adam jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita baca Kejadian 3 ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Artinya di sini apa? Mereka sadar kalau mereka telanjang. Dan kalau kita bandingkan dengan ayat pembahasan kita pada saat ini, kita lihat di sini ada apa? Memperhatikan pakaiannya supaya jangan berjalan-jalan dengan telanjang. Jadi sangat relevan sekali kalau kita membaca ayat ini dan kemudian kita bandingkan dengan peristiwa jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Oleh karena ini menyangkut kata telanjang. Jadi ketika mereka sadar bahwa mereka ini sudah telanjang, lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka memakai atau membuat pakaian mereka sendiri dari pohon ara. Jadi saudara baca 3:7, mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Namun pada Kejadian 3:21, apa yang Allah lakukan? Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi Allah membuat sendiri, ya. Dari mana? Dari kulit binatang atau dari kulit domba, dan mengenakannya kepada mereka. Kulit diambil dari kulit domba ini sebetulnya kan melambangkan apa? Melambangkan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi sama seperti itu, kita ini sebetulnya sudah hidup di dalam dunia yang berdosa. Kita ini sebetulnya telanjang, sama seperti Adam dan Hawa. Kita tidak dapat membuat pakaian kita sendiri. Kita tidak bisa bersandar kepada kebenaran kita sendiri. Kita harus menyerahkan diri kita. Kita harus percaya kepada kebenaran Kristus saja. Baru kita bisa diberikan pakaian atau jubah putihnya. Bila mana kita tetap memakai pakaian Kristus. Artinya apa? Bila mana kita menurut, bila mana kita tetap percaya melalui iman yang kontinus, dan kita tidak mau mengalah kepada bujukan atau cobaan setan, maka bila mana Yesus datang sebagai pencuri, bila mana Yesus kelak datang dengan pasukan sorga, mengalahkan pasukan Babylon atau pasukan setan, kita akan didapati berpakaian, bukan telanjang, dan kita tidak akan malu.
Oleh karena jubah kebenarannya sudah dipakaikan kepada kita. Maukah kita bersiap pada hari itu? Maukah kita berdiri pada kebenaran firman-Nya hingga kedatangan Kristus? Biarlah kita bisa menjawab pertanyaan itu.